Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqul tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimunal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Saudaraku kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat wabil khusus untuk diri khatib pribadi dan untuk jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan Ramadan ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa dalam artian kita mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Di mana di 10 hari terakhir ini ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Allah Azza wa Jalla berfirman, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau Nabi apa ini maksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran yang sangat terpenting dari peristiwa Lailatul Qadar adalah keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari antara
tafsiran para ulama kita terkait tentang makna al-qadar, salah satunya adalah takdir. Kenapa? Karena di malam tersebut dicatat takdir kita selama 1 tahun ke depan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Dan kamilah yang memberikan peringatan. Di malam tersebut dijelaskan segala perkara yang penuh dengan hikmah. Sehingga jemaah sekalian, jemaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, beriman kepada takdir merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib untuk kita yakini. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang 4 perkara, salah satunya tentang iman. Maka ketika beliau ditanya tentang iman, maka beliau mengatakan, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman dengan hari akhir, dan yang terakhir beriman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk. Makanya masalahnya segala takdir makhluk itu sudah dicatat oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Rasulullah beliau bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah." Allah Azza wa Jalla telah mencatat segala takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Oleh karena itulah jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di dalam beriman dengan takdir ada beberapa kaidah yang perlu untuk kita yakini. Yang pertama jamaah sekalian, al-ilmu, bahwa segala yang Allah takdirkan ketika terjadi itu semua berdasarkan ilmu Allah, diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian, perkara yang nampak ataupun yang tidak nampak. Bahkan dedaunan yang jatuh dalam sekali waktu di seluruh penjuru dunia, maka Allah Azza wa Jalla tahu berapa jumlahnya, kemudian berapa waktu sampainya ke tanah. Semua diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, al-kitab, bahwa segala apa yang Allah takdirkan itu semua sudah dicatat oleh Allah. Yang pertama dicatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, di catatan malaikat. Oleh karena itulah ketika Imam Abdul Fida Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat tadi, beliau mengatakan, "Ai fi lailatul qadri yufsalu minal lauhil mahfuzi ilal malaikah ma yakunu fis sanati minal ajali wal arzaq wa ghairi dzalika." Di malam al-qadar dipisahkan dari lauhul mahfuz kepada para malaikat apa yang akan terjadi selama 1 tahun ke depan, baik itu ajal ataupun rezeki dan selain dari itu. Jadi semua sudah dicatat. Tetapi jamaah sekalian, takdir setahun itu akan ditetapkan ketika Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, al-masyiah, bahwa segala
apa yang Allah takdirkan ketika terjadi, maka semua itu berdasarkan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menghendaki, semua akan terjadi. Tetapi ketika Allah tidak menghendaki, maka semua itu tidaklah akan terjadi. Kemudian yang keempat, al-khalqu, bahwa segala apa yang Allah takdirkan ketika terjadi, maka ingat, yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala apa yang ada di alam ini semua ciptaan Allah. Kemudian masalahnya di antara kaidah yang lain, bahwa segala apa yang Allah takdirkan akan menimpa kita, pasti akan menimpa. Dan segala apa yang Allah takdirkan tidak akan menimpa kita, pasti tidak akan menimpa kita. Jadi kaidah yang sangat penting. Makanya orang yang yakin dengan perkara ini, hidupnya tenang. Khalid bin Walid yang beberapa kali terjun di medan tempur, tapi karena Allah tidak takdirkan dia meninggal di medan tempur, maka ia pun meninggal di ranjangnya jamaah. Sehingga artinya segala apa yang memang tidak Allah takdirkan menimpa kita, tidak akan menimpa. Tidak akan menimpa jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, di antara kaidah yang lain, bahwa segala apa yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya, diketahui atau tidak. Kemudian kaidah yang lain, tidak boleh membenturkan antara syariat dengan takdir, tidak boleh. Surga neraka sudah Allah takdirkan, ajal sudah Allah takdirkan, kekayaan sudah Allah takdirkan. Tapi ingat, tidak boleh kemudian kita bersandar dengan takdir untuk membatalkan syariat dengan hujah, oh kalau takdir saya kaya, ya kaya, akhirnya malas bekerja. Maka ini keliru. Karena bekerja perintah syariat. Tidak boleh kemudian orang berhujah, kalau takdir saya surga, ya surga, akhirnya tidak mau sholat. Padahal sholat itu perintah syariat. Sehingga masalahnya tidak boleh berhujah dengan takdir untuk membatalkan syariat. Walaupun surga neraka sudah ditakdirkan, tapi ingat, ini perkara yang gaib, yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Dan tidak boleh seseorang itu berhujjah dengan sesuatu yang tidak diketahui, karena hujjah itu dengan dalil, dengan ilmu. Tidak boleh masalahnya sesuatu yang Allah takdirkan, pasti ada sebab dan akibatnya. Maka biasanya seseorang yang ditakdirkan, misalkan dia masuk surga, maka dia pun akan dimudahkan untuk melakukan sebab-sebab amanah yang akan memasukkan dirinya ke dalam surga. Itu biasanya. Makanya suatu ketika jamaah sekalian, ketika Rasulullah selesai menguburkan sahabat di Baqi, setelah selesai Nabi duduk, kemudian ada seorang sahabat menghampiri beliau. Lalu ia pun bertanya, ya Rasulullah, bukankah tempat kami di surga dan di neraka itu sudah Allah takdirkan? Apa kata Nabi? Na'am, iya. Kemudian sahabat ini mengatakan, kalau begitu wahai Nabi, untuk apa kita beramal? Maka jawaban Nabi, i'malu, beramallah kalian. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, karena setiap kalian itu akan dimudahkan untuk apa kalian diciptakan. Sehingga ini kabar gembira dari Nabi. Biasanya orang yang Allah takdirkan dia menjadi calon penghuni surga itu biasanya dimudahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Sholat mudah, sedekah mudah, taklim mudah. Sebaliknya orang yang naudzubillah yang ditakdirkan masuk neraka biasanya untuk ketaatan sulit. Sedekah sulit, sholat sulit, taklim pun berat. Padahal ya waktunya kosong, tapi tidak punya kesempatan. Bagi itu aja masalahnya, walaupun segala sesuatu sudah Allah takdirkan, tetap Nabi SAW memerintahkan kita untuk beramal, termasuk ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah SAW beliau bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul lail bertepatan dengan Lailatul Qadar
dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya lilahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mizarahu. Jadi Rasulullah jamaah sekalian ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan fokus melakukan amal-amal ibadah. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan taharau lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di hari-hari yang ganjil, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Walaupun jamaah sekalian semua sudah Allah takdirkan, tetapi tetap butuh usaha kita, karena semua itu perkara yang gaib yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbi firham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jemaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, khatib kembali mengingatkan, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, di antara amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khusus di malam harinya, pertama jemaah sekalian memperbanyak amal ibadah kepada Allah, di antaranya dengan iktikaf. Begitu pula jemaah sekalian memperbanyak doa, dan doa yang Nabi ajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca terus jemaah sekalian. Harapannya jemaah agar kita semua mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan Ramadan, karena ingat, bulan Ramadan yang satu malam itu adalah Lailatul Qadar, maka ingat kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita misalkan sedekah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka sedekah kita itu lebih baik daripada sedekah kita selama 1000 bulan atau 83 tahun. Oleh karena itulah jamaah sekalian, hendaklah setiap kita bersemangat untuk mencari Lailatul Qadar. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, terkhusus ibadah puasa kita, ibadah salat tarawih kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali thayyibin tahirin wa khulafaihi rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali